Pasca referendum Brexit, Ratu Elizabeth II melantik Theresa May sebagai Perdana Menteri baru Inggris. Sebagai Perdana Menteri, May punya tugas menyatukan rakyat Inggris yang terbelah karena Brexit. Theresa May pada Rabu 13 Juli kemarin resmi menjadi Perdana Menteri baru Inggris. Perempuan berusia 59 tahun itu menggantikan David Cameron yang meletakkan jabatan. Cameron menyatakan mundur dari kursi Perdana Menteri pada 24 Juni setelah mayoritas rakyat Inggris menyatakan memilih Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa lewat jajak pendapat Brexit. Hasil referendum akhirnya menempatkan Inggris menjadi negara pertama yang keluar dari Uni Eropa. Dan ini juga merupakan kali pertama sepanjang sejarah berdirinya Uni Eropa selama 60 tahun terakhir. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa ini menjadi momen bersejarah. Penghitungan akhir media Inggris, Sky News, menunjukkan 51,9% atau lebih dari 17 juta pemilih Inggris ingin keluar dari Uni Eropa. Sedangkan 48,1% atau sekitar lebih dari 16 juta pemilih ingin tetap bergabung dengan Uni Eropa. Jumlah itu didasarkan pada hasil 382 area pemilihan yang sudah dihitung sejak pemungutan suara dibuka. Sebanyak 382 area itu termasuk Inggris, Wales, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Gibraltar. Inggris bergabung dengan Uni Eropa sejak tahun 1973. Bahkan sejak nama Uni Eropa menggunakan nama terdahulu yaitu European Economic Community. Selang 2 tahun kemudian, rakyat Inggris merasa terbebani oleh EEC dan menyerukan digelarnya referendum. Dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan dirasakan oleh semua warganya. Sebagian warga puas dengan hasil referendum, khususnya mereka yang berusia 65 tahun ke atas yang mayoritas memilih Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Hasil referendum yang tak sesuai pandangan politiknya membuat David Cameron mundur. Apalagi dalam kampanye referendum, dirinya selalu memimpin kubu yang berpandangan Inggris harus tetap bertahan dalam Uni Eropa. Mundurnya Cameron membuat bursa pengganti menghangat. Langkah Theresa May jadi Perdana Menteri mulai terlihat saat perebutan kursi pemimpin Partai Konservatif, partai yang berkuasa di Inggris saat ini, di mana ketua partai yang berkuasa secara otomatis akan menjadi Perdana Menteri. Posisi May menguat setelah pada 11 Juli lalu, kompetitornya Andrea Leadsom menyatakan menarik diri dari pencalonan ketua Partai Konservatif. Leadsom juga mendukung May sebagai ketua partai sekaligus Perdana Menteri Inggris yang baru. Pada Rabu 13 Juli, Ratu Elizabeth II akhirnya mengukuhkan Theresa May sebagai Perdana Menteri Inggris. May diminta segera membentuk pemerintah baru setelah Ratu menerima pengunduran diri David Cameron di Istana Buckingham beberapa jam sebelumnya. Pengukuhan oleh Ratu Elizabeth II membuat May menjadi Perdana Menteri perempuan kedua di Inggris setelah Margaret Thatcher. Dengan usia 59 tahun, May tercatat sebagai Perdana Menteri tertua sejak era James Callaghan tahun 1976. Dalam pidato pertamanya sebagai Perdana Menteri, May menyatakan akan memimpin Inggris dengan semangat persatuan dan membangun sebuah negara yang tepat untuk setiap orang. Haluan partainya membuat May menolak keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Tapi pasca Brexit, May bakal menghadapi tantangan berat karena harus menyatukan kembali Inggris yang terbelah akibat referendum dan memimpin perundingan Inggris keluar dari Uni Eropa. Walaupun menolak keluar dari Uni Eropa, May tidak setuju jika rakyat Inggris harus kembali menggelar jajak pendapat kedua. Menurutnya, mayoritas rakyat Inggris sudah memilih Brexit. Karena itu, kini saatnya
bagaimana Inggris bisa mendapatkan manfaat maksimal setelah hengkang dari Uni Eropa. Cameron yang memimpin Inggris sejak tahun 2010 berharap May berhasil dalam perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, sehingga May bisa mengembalikan Inggris jadi negara yang lebih kuat dan lebih baik. Sebagai perpisahan, pada Rabu pagi, Cameron untuk terakhir kalinya hadir di House of Commons, di mana ia menerima standing ovation setelah bertugas selama 6 tahun sebagai Perdana Menteri. Theresa May dikenal sangat konservatif, menjunjung tinggi stabilitas dan ketertiban negara, membuat May kerap bertindak keras saat menjadi Menteri Dalam Negeri. Selain dikenal tegas terhadap ekstremisme dan radikalisme, May juga keras menentang kesewenangan polisi saat melakukan penggeledahan dan menegakkan ketertiban. Kebijakan keras inilah yang membuat May punya penentang. Namun, keteguhan sikap membuat Theresa May kerap disebut-sebut sebagai reinkarnasi si wanita besi Margaret Thatcher.